Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan apa itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sebelum kami memulai pembahasan kami, izinkan kami perkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Renatan, kemudian ada kelompok kami Joshua Roy Timisela, kemudian ada Gabriel Geri, kemudian Gabriel Saputra, dan yang terakhir Yazid Haikal Zainuddin. Oke, apa kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu dipahami pembaca sesuai dengan maksud penulisnya. Kalimat efektif itu harus jelas, padat, dan singkat dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Kalimat ini digunakan untuk mewakili gagasan pembicara atau penulis dan dapat diterima oleh pembaca. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang sulit dipahami atau salah dipahami oleh pembacanya. Kalimat ini tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kalimat efektif. Dan aturan penulisannya pun berbeda dengan aturan penulisan kalimat efektif. Oke, untuk kemudian jenis-jenis kalimat efektif, yang pertama, kalimat argumentasi. Jenis kalimat efektif yang utama, argumentasi harus disampaikan dengan kalimat efektif agar argumen tidak memiliki makna lain dan dapat diterima pembaca dengan benar sesuai maksud penulis. Yang kedua, ada kalimat penyampaian ide atau gagasan. Agar suatu ide atau gagasan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, penulisannya harus menggunakan kalimat efektif supaya pesan dapat diterima dengan baik. Untuk yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal harus ditulis dengan bahasa kalimat efektif agar dapat diterima pembaca dengan baik. Penulisannya harus sesuai dengan tata bahasa dan aturan penulisan bahasa Indonesia. Penyebab kalimat tidak efektif. Yang pertama ada struktur kalimat tidak efektif. Ketidakjelasan subjek dan predikat sering disebabkan penggunaan kata depan sebelum subjek dalam, untuk, bagi, di, pada sebagai, tentang, karena. Yang kedua ada kalimat tidak tetap pakai. Kalimat efektif harus tersusun secara paralel. Kesalahan dalam menggunakan paralel kata dapat menyebabkan kalimat efektif menjadi tidak efektif. Yang ketiga kalimat bertele-tele. Kalimat efektif harus hemat kata-kata menghindari pengulangan subjek. Pleonasme, hiponimi, dan penjamakan. Kata yang sudah pernah jamak. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Giri. Baik, selanjutnya kesalahan umum dalam kalimat tidak efektif. Tidak berpadu, predikat atau preposisi yang salah sehingga informasi terpecah-pecah. Kurang logis, kalimat sulit diterima akal karena pemilihan kata atau ejaan yang salah. Kontaminasi, meracukan dua buah kata dalam satu kalimat. Pleonasme, penggunaan kata berlebihan dan tumpang tindih. Tidak ada subjek, susunan kalimat tidak lengkap tanpa subjek yang jelas. Kata depan tidak perlu. Kehematan kata merupakan syarat kalimat efektif. Salah nalar, kesalahan logika membuat makna kalimat tidak masuk akal. Pengaruh bahasa asing, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Next. Aturan penulisan kalimat efektif. Wajib memiliki subjek dan predikat. Kalimat efektif harus mengandung subjek dan predikat, yaitu kata kerja. Dapat ditambahkan keterangan sebagai pelengkap. Bukan sekedar klausa bawahan. Kalimat efektif tidak boleh hanya berupa klausa atau kata bawahan. Pilihan kata yang tepat. Gunakan kata formal atau baku untuk menghindari makna ganda atau ambiguitas. Selanjutnya dibacakan oleh Gabriel Saputra. Baik, lalu selanjutnya kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian adalah upaya penganekaragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks ilmiah. Fungsi utamanya adalah menjaga perhatian dan minat baca. Variasi awal kalimat. Awal kalimat tidak selalu dimulai dengan subjek, tetapi dapat dimulai dengan predikat atau keterangan sebagai variasi. Lalu panjang dan pendek. Kalimat panjang dapat diselingi dengan kalimat pendek. Kalimat berita divariasikan dengan kalimat tanya, perintah, dan seruan. Aktif dan pasif. Kalimat aktif divariasikan dengan kalimat pasif.
Kalimat tunggal divariasikan dengan kalimat majemuk. Kalimat tak langsung divariasikan dengan kalimat langsung. Teks dan visual. Kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan gambar, bagan, grafik, atau kurva. Dan catatan tambahannya, apapun bentuk variasi yang dilakukan, jangan sampai mengubah atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan. Ragam bahasa ilmiah. Menurut Dr. Muklis M. Hum, dalam pedoman penulisan karya ilmiah, bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan oleh para cendekiawan untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, ragam baku. Mengikuti kaidah EYD, kata baku, struktur frasa, dan kalimat yang sudah dibakukan. Yang kedua, kata istilah denotatif. Banyak menggunakan kata istilah dalam arti denotatif, bukan konotatif. Ketiga, kalimat efektif. Mewakili gagasan penulis secara tepat dan menimbulkan pemahaman yang sama pada pembaca. 4. Berorientasi pikiran. Bersifat tenang, jelas, hemat, dan tidak emosional. Lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. 5. Kepaduan gramatik. Hubungan antar unsur dalam kalimat dan paragraf bersifat padu dengan alat penghubung yang tepat. 6. Logis dan konsisten. Hubungan semantik bersifat logis, hindari kalimat ambigu. Konsisten dalam penggunaan istilah, singkatan, dan tanda baca. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Joshua. Oke, penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran atau reasoning adalah proses mental mengembangkan pikiran logis dari fakta atau prinsip. Kalimat efektif harus logis, didukung ketepatan diksi dan pembentukan kata. Menurut Arifin dan Amran Tasai, kelogisan berarti ide kalimat dapat diterima akal dan penulisannya sesuai ejaan yang berlaku. 3 hubungan logis. Yang pertama, koordinatif, artinya hubungan setara. Ada dan, serta, tetapi, atau melainkan. Kedua, korelatif, artinya hubungan saling kait. Misalnya baik maupun tidak tetapi, demikian sehingga. Lalu yang ketiga, subordinatif, artinya hubungan kebergantungan. Misalnya karena, jika, agar, meskipun, sehingga. Contoh kelogisan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan acara ini. Untuk menghemat waktu, mari kita lanjutkan acara ini. Lalu, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang benar, Bapak dosen kami persilahkan. Lalu contohnya, meskipun dia datang terlambat, namun dia dapat menyelesaikan masalah itu. Nah, yang benar, meskipun datang terlambat, dia dapat menyelesaikan masalah itu. Next. Kecermatan dan kesalahan dalam kalimat. Kecermatan berarti cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan rancuan dan makna ganda. Berikut 4 kesalahan utama yang perlu dihindari. Yang pertama yaitu kontaminasi. Kontaminasi adalah pembentukan satu kalimat yang kurang tepat dari 2 kalimat benar. Contoh, dalam perutnya mengandung racun. Itu salah. Yang benar, perutnya mengandung racun. Lalu yang kedua, ada pleonasme. Artinya penggunaan kata yang berlebihan. Contoh, para tamu-tamu. Itu salah. Yang benar adalah para tamu. Lalu yang ketiga, ketidakjelasan S dan P. Kalimat tidak memiliki unsur subjek atau predikat yang jelas. Contohnya, ayah ke kantor. Itu salah. Seharusnya, ayah pergi ke kantor. Lalu yang keempat adalah penggunaan kata salah. Kesalahan kata kalau, di, daripada, dan pengulangan kata. Contohnya, pukulan smash daripada icuk. Itu salah. Seharusnya pukulan smash icuk. Seperti itu. Jadi kalimat ambigus
perlu dihindari dalam karya ilmiah karena dapat menimbulkan salah pengertian, kesalahan tanda baca juga dapat menyebabkan ketidakjelasan makna. X. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.